Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa dan perancangan sistem kali ini akan membahas tentang analisis kelemahan sistem. Bersama saya Mihu Andayani. Kita akan kenali kegagalan tahapan analisis akan mengakibatkan kegagalan seluruh sistem yang dibangun. Gagalnya dalam tahapan analisis akan berakibat pada dua hal. Yang pertama, sistem informasi gagal untuk dikembangkan, dan yang kedua, sistem berhasil dibuat akan tetapi sistem tidak cukup berguna untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi dalam manajemen informasi. Biaya sudah terlanjur dikeluarkan, tapi sistem dapat mengalami gagalan fungsi. Tahapan analisis merupakan tahapan yang kritis pada pengembangan suatu sistem informasi. Menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu apakah sistem informasi perlu dikembangkan, sistem seperti apa yang akan dikembangkan, dan apa alasan pengembangan tersebut. Alasan pengembangan sistem informasi itu beragam. Yang pertama adanya masalah, kemudian peluang, dan perintah atau instruksi dari pimpinan. Generic versus customized product. Produk generik yaitu produk yang dibuat dan ditentukan fungsionalitasnya oleh pembuat software. Produk pesanan atau biasa disebut dengan custom product, software yang dibuat atas pesanan dari klien. Pada produk jenis ini, mayoritas klien menginginkan sistem informasi baru karena menemukan sistem lama tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan bisnis yang baru. Pengembangan sistem informasi untuk produk pesanan memerlukan analisis yang tepat untuk bisa memetakan terlebih dahulu masalah dan kelemahan pada sistem lain. Pertanyaan kunci, apa masalah yang harus diselesaikan dengan sistem informasi? Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab masalah tersebut? Siapa pemakai akhir dari sistem? Itu beberapa pertanyaan kuncinya. Nah, untuk mengidentifikasi masalah, maka harus dilakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Nah, ini dikenal dengan istilah analisis pieces. Pernah dengar? Analisis pieces atau singkatan dari performance, information, economy, control, efisiensi, dan service. Kita akan kenali secara bertahap. Yang pertama, performance. Masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas bisnis dijalankan dan tidak mencapai sasaran kinerja. Diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggapnya, atau biasa disebut dengan response time. Selanjutnya, jumlah produksi itu jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Bagian pemasaran kinerja diukur berdasarkan volume pekerjaan atau pangsa pasar yang diraih atau citra perusahaan. Waktu tanggap, response time, adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut. Selanjutnya, information. Situasi yang membutuhkan peningkatan informasi meliputi terlalu banyak informasi, informasi tidak akurat, informasi tidak relevan, informasi tidak tepat waktu. Selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomis barangkali merupakan motivasi paling umum bagi suatu proyek. Keuntungannya, pasar-pasar baru dapat dieksplorasi, pemasaran saat ini dapat diperbaiki, dan pesanan-pesanan dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah kontrol. Keamanan atau kontrol yang lemah. Kejahatan pencurian terhadap data atau informasi yang diakses orang yang tidak berwenang, data tersimpan secara berlebihan, tidak konsisten, atau terjadi redundansi data. Pelanggaran peraturan atau panduan privasi data. Kemudian terjadi error saat pemrosesan oleh manusia, mesin, atau perangkat lunak, ataupun terjadi error saat pembuatan keputusan. Keamanan atau kontrol berlebihan. Nah, ini diantaranya prosedur birokratis yang memperlambat sistem, kemudian pengendalian mengganggu para pelanggan atau karyawan, pengendalian berlebihan menyebabkan penundaan pemrosesan. Tahap selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi menyangkut bagaimana menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Indikasi bahwa suatu sistem dikatakan tidak efisien, diantaranya banyak waktu yang terbuang pada aktivitas sumber daya manusia, mesin, atau komputer. Redundansi pada input data, redundansi pada pemrosesan data,
dan redundansi terhadap informasi. Selanjutnya adalah service. Kriteria penilaian di mana kualitas sistem dikatakan buruk. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat, sistem juga menghasilkan produk yang tidak konsisten, tidak terpercaya, sistem tidak mudah dipelajari, tidak mudah digunakan, dan sistem tidak fleksibel. Itu beberapa masalah dalam service. Kemudian kita akan coba bahas sedikit studi kasus. Ini contoh pegawai perpustakaan STIMIK Multikom telah lama mengeluhkan beban kerja yang sangat berat. Jumlah buku yang sangat banyak di perpustakaan memerlukan pengkatalogan yang memudahkan pencarian maupun perhitungan koleksi. Kemudian masalah lain, mahasiswa juga mengeluhkan karena lamanya antrian ketika akan meminjam ataupun mengembalikan buku. Di akhir semester, laporan tahunan menyatakan jumlah buku yang hilang cukup besar. Dan penyebab hilangnya buku ini tidak diketahui dengan pasti. Apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin atau tidak dikembalikan oleh mahasiswa yang meminjam. Itu contoh studi kasusnya. Solusinya apa? Buatlah struktur organisasi di instansi tersebut. Dalam kasus ini, perpustakaan STIMIK Multikom. Sebagai seorang sistem analis, kita harus paham hal-hal yang berhubungan dengan struktur organisasi, visi, misi, dan aturan birokrasi di instansi tersebut. Buatlah workflow, ini tahapan yang kedua, buat alur kerja, ini biasa dikenal dengan flow di instansi setempat. Jadi potensi kegagalan proyek cukup besar disebabkan karena adanya kesalahpahaman terhadap alur kerja. Ini kita harus telusuri, kita analisis nanti menggunakan pieces. Jadi ketika kita paham betul alur kerjanya instansi tersebut, itu kita biasanya akan mengetahui kira-kira ada kesalahpahaman terhadap alur kerja yang tidak semestinya. Selanjutnya tahap ketiga yang bisa kita lakukan adalah melakukan analisis menggunakan pieces. Perbagian ya. Jadi perbagian organisasi atau departemen. Apabila instansi tersebut belum menggunakan sistem informasi, maka yang dianalisis adalah potensi kelemahan saat bekerja secara manual atau konvensional. Sedangkan apabila sudah menggunakan sistem informasi, lakukan analisis terhadap kelemahan sistem yang digunakan saat itu. Jangan lupa untuk memberikan peluang solusinya setiap kali menemukan isu atau masalah. Jadi kita biasanya buat dalam bentuk kolom. Jadi apa masalahnya, isunya. Nah itu nanti ditambahkan di kolom peluang. Kira-kira kalau masalahnya atau isunya ini, peluangnya harus bagaimana, solusinya akan jadi bagaimana gitu. Oke, selanjutnya segala sesuatu yang kita temukan di bagian peluang solusi itu dapat diturunkan atau dieksplorasi lebih jauh menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem yang akan dibangun. Ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kebutuhan fungsional misalnya fitur-fitur yang bisa dimunculkan pada sistem yang baru. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional merupakan catatan-catatan yang bisa disampaikan secara langsung kepada pihak instansi untuk memperbaiki kinerja atau membuat kebijakan baru. Penyelesaian struktur organisasi, nanti kita beri contoh, misalnya ada kepala perpustakaan, bagian transaksi buku, bagian entry buku, dan seterusnya. Itu kita tahu dulu struktur organisasinya seperti apa. Selanjutnya kita perlu tahu tugas dan perannya. Kepala perpustakaan apa perannya, bagian transaksi buku apa perannya, dan seterusnya. Itu kita pahami di instansi tersebut. Selanjutnya ini ada format untuk pembuatan workflow atau alur kerja. Jadi di situ kita ketahui dulu aktivitasnya apa. Biasanya dia kalau perpustakaan dia ada pendataan buku. Nah, pendataan buku yang masuk, kemudian ada peminjaman, selanjutnya ada pengembalian, nanti ada transaksi ketika pengembalian yang memiliki denda, dan seterusnya sampai pembuatan laporan. Kemudian kolom selanjutnya itu kita isi dengan pengunjung non-anggota dan pengunjung anggota. Ini karena penggunanya ada yang mahasiswa belum mendaftar di dalam sistem sebagai anggota atau member perpustakaan, ada juga yang sudah. Jadi ini kita pisahkan karena prosesnya pasti akan berbeda. Yang non-anggota pasti harus mendaftar dulu, sedangkan yang sudah menjadi anggota tidak perlu melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada departemen atau perbagian, misalnya administrasi. Nah, pengunjung ini itu berkomunikasi dengan siapa saja, berkomunikasi dengan bagian siapa saja, tahap apa yang dilakukan, nah itu kita perlu ketahui. Begitu lakukan untuk setiap aktivitas.
Misalnya untuk pendataan buku, peminjaman, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan selanjutnya nanti ketika sudah dilakukan pembuatan workflow atau alur kerja, kita akan buat analisis pieces. Kita akan coba cari tahu, kita akan kenali apa kelemahan sistem ini sehingga menimbulkan beberapa isu atau masalah. Di dalam pembuatan analisis pieces ini sebenarnya formatnya bebas, namun di sini dibuat berdasarkan tabel faktor. Jadi faktornya tadi berarti pieces, PIECES. Jadi pieces, kemudian departemennya apa saja yang terlibat, tugasnya apa, kemudian hasil analisis piecesnya itu kita bagi dalam 2 kolom ini. Masalahnya apa? Jadi misalnya di bagian administrasi, masalahnya apa yang berkaitan dengan performance atau kinerja tadi. Kemudian ketika diketahui masalahnya apa, dibuat solusi atau kira-kira peluangnya apa. Itu dilakukan semua sampai di yang paling terakhir atau S, service. Nah, semua kita lakukan sampai di tahapan service, di pelayanannya kira-kira masalahnya apa, solusinya harus bagaimana. Itu penjelasan singkat tentang analisis pieces, analisis kelemahan sistem. Sampai jumpa di sesi mata kuliah analisa dan perencanaan sistem selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.